Hai Siltuber. Dari benua Afrika hingga Amerika, Eropa sampai Asia, fenomena cerita rakyat maupun kultur yang mengandung unsur sosok hantu dan makhluk misterius merupakan suatu hal yang sangat umum. Di berbagai negara dan berbagai kebudayaan, dapat ditemukan berbagai kisah maupun kepercayaan yang berhubungan dengan hantu. Sejak zaman Romawi dan Yunani kuno hingga sekarang, setelah manusia mampu mengirimkan wahana ke planet Mars, cerita makhluk gaib selalu menghantui. Bahkan di tempat yang tak lazim untuk hantu, seperti puncak gunung di pegunungan Himalaya. Nah, yang menarik untuk dibahas dari masalah hantu ini adalah pandangan sains terhadap hantu. Apakah menurut sains di dunia ini benar-benar ada makhluk bernama hantu? Untuk info lebih jelasnya, mari tonton terus video ini sampai habis agar mendapatkan informasi yang lengkap. Dan jangan lupa tekan tombol like jika suka, tekan tombol subscribe jika belum, dan bagikan video ini ke teman-teman Anda. Setuju? Tidak hanya orang biasa yang percaya pada hal-hal gaib. Ternyata para ilmuwan pun berusaha untuk menemukan penjelasan ilmiah dan logis soal hantu. Seperti fisikawan Albert Einstein. Dia pernah memberikan penjelasan ilmiah mengenai hantu dengan menggunakan hukum termodinamika. Menurutnya, jika energi tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dimusnahkan, tapi hanya berubah wujud. Apa yang terjadi pada energi di tubuh kita ketika kita mati? Mungkinkah energi tubuh kita berubah menjadi hantu? Pertanyaan tersebut mungkin terdengar ilmiah dan misterius, tapi sebenarnya jawabannya sangatlah sederhana. Ketika kita mati, energi kita akan menyatu dengan alam. Energi yang kita lepaskan akan masuk ke hewan lain, misalnya pada cacing-cacing yang memakan tubuh kita. Jadi energi kita akan berpindah pada cacing-cacing itu, sehingga tidak mungkin energi yang kita lepaskan setelah mati berterbangan begitu saja dan menjadi hantu. Selama ini, bukti-bukti keberadaan makhluk gaib yang dibeberkan oleh para pemburu hantu masih meragukan. Para pemburu hantu mengatakan berhasil mendeteksi keberadaan makhluk gaib dengan alat-alat canggih, tapi hal tersebut tidak pernah bisa dibuktikan dengan nyata. Menurut pendapat Einstein, bila benar hantu ada, seharusnya para ilmuwan sudah bisa menangkap energi hantu itu untuk mengamati keberadaannya melalui eksperimen yang terkontrol. Namun pada kenyataannya, sampai saat ini yang mengklaim bisa menangkap bukti penampakan hantu hanyalah mereka yang mengaku bisa melihat hantu atau para pemburu hantu saja. Pada akhirnya, hantu dan berburu hantu memang bukanlah bukti adanya hantu tersebut. Bagian tersulit dalam penelitian hantu adalah tidak adanya patokan atau definisi yang disepakati bersama tentang apa itu hantu. Ada yang percaya bahwa hantu adalah roh mati yang tersesat dalam perjalanan ke alam lain. Dan ada juga yang mengklaim bahwa hantu adalah entitas telepati yang diproyeksikan dari pikiran kita. Penelitian lain mengklaim bahwa alasan tidak ada bukti akurat tentang hantu adalah karena kita tidak memiliki teknologi yang mumpuni untuk menemukan atau mendeteksi dunia lain. Jika hantu ada dan dapat dideteksi atau direkam secara ilmiah, maka perlu bukti kuat untuk membuktikannya. Jika hantu ada tetapi tidak dapat dideteksi, artinya semua foto, video, audio, dan rekaman lain yang diklaim sebagai bukti hantu itu tidak akurat. Dengan begitu banyak teori kontradiktif dan sedikitnya penjelasan ilmiah di dalamnya. Sederet penelitian atau eksperimen ilmiah sudah dilakukan untuk membuktikan fenomena penampakan hantu. Seperti ahli syaraf Kanada Michael Persinger yang mempelajari keterkaitan efek medan elektromagnetik dengan persepsi manusia terhadap hantu. Penelitiannya menghasilkan hipotesis bahwa medan magnet yang berdenyut tidak kentara di bawah kesadaran manusia dapat membuat orang merasa seolah-olah ada kehadiran makhluk lain di dekatnya. Hal ini juga berkaitan dengan pola aktivitas yang tidak wajar di lobus temporal otak. Penelitian berbasis laboratorium Persinger menggunakan sebuah helm yang dipasang di kepala para partisipannya.
Ia menemukan beberapa pola medan magnet lemah di atas kepala seseorang selama 15-30 menit. Getaran frekuensi infrasonik turut menyebabkan ketidaknyamanan secara fisiologis, hingga efek-efek psikis lainnya seperti perasaan dikunjungi hantu. Dalam sebuah makalah tahun 1998, Vic Tandy menjelaskan bahwa pekerja di pabrik peralatan medis dilaporkan sering melihat penampakan hantu dan mendengar suara-suara aneh. Setelah diselidiki, ruangan yang dihuni para pekerja ternyata memiliki gelombang 19 Hz yang bersumber dari kipas angin. Ruangan yang lembab dan berjamur ternyata juga disebut-sebut dalam penelitian ilmiah tentang penampakan hantu dan pengalaman gaib lainnya. Sugesti turut mempengaruhi seseorang yang mengaku-ngaku melihat sebuah penampakan yang diyakini sebagai hantu. Laporan penelitian psikolog Ren Selenge dan James Horan dari University of Illinois menyimpulkan bahwa seseorang yang diberitahu bahwa tempat yang ia masuki berhantu cenderung akan merasakan kehadiran hantu ketimbang mereka yang tidak diberitahu. Sebanyak 22 orang mengunjungi 5 teater pertunjukan dan diminta memperhatikan suasana sekitar. 11 diantaranya diberitahu bahwa kondisi teater tersebut berhantu, sedangkan 11 sisanya tidak diberitahu. Hasilnya, pengalaman menyaksikan penampakan hantu lebih sering diceritakan oleh 11 orang yang telah dibisiki cerita hantu. Sugesti inilah yang kemudian umum dijumpai hampir di seluruh dunia. Cerita rakyat, legenda lokal, dan film horor membuat banyak manusia membayangkan hantu berdasarkan cerita-cerita yang pernah mereka dengar dan mereka tonton. Meskipun pada kenyataannya sosok hantu dalam berbagai kisah tersebut berbeda-beda wujudnya. Ternyata teori ilmiah cukup rumit ya jika dikaitkan dengan keberadaan hantu. Bagaimana menurut kalian? Kalian percaya dengan adanya hantu? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa share dan sampai jumpa di video berikutnya.